Makanya jangan ajarkan itu kepada kami. Jangan gunakan catatan dia menjadi dasar kebenaran untuk Al-Quran. Itulah salahnya orang-orang teman-teman Islam ini. Selalu menggunakan catatan-catatan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal itu tidak diakui oleh Al-Quran, tidak diakui oleh Allah SWT. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi fenomena yang terjadi saat ini, tulisan dialah yang digunakan berkhutbah untuk mengajari kami. Membuktikan kebenaran Al-Quran. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Palamsen, di dalam Bibelnya Palamsen, Yesus mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana caranya Palamsen bisa menyebarkan Injil? Kalau kata Palamsen seperti ini. Kalaupun saya ikuti ajaranmu itu menyebarkan Injil seperti perintah Yesus kami itu, tetap juga saya ke neraka. Karena itu tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang tidak diakui kebenarannya oleh Allah SWT. Kamu pun tidak mengakui kebenarannya itu. Kenapa kamu ajarkan itu kepada saya? Tidak ada manfaatnya. Kalau saya ikuti juga ajaranmu itu, tetap juga saya ke neraka. Karena itu tulisan dari orang yang tidak benar. Kitab yang tidak benar. Untuk apa saya ikutin itu? Ajarkanlah yang bermanfaat itu supaya saya bisa masuk surga. Karena saya tidak akui kebenarannya. Kitabnya Palamsen, harus Palamsen yakinkan saya, Palamsen. Begitu. Bagaimana cara yakinkan saya? Ya seperti Yesus. Bagaimana Yesus meyakinkannya kepada Palamsen. Begitu kan? Kepada orang-orang Kristen, kepada ini siapa? Paulus, begitu. Itu bagaimana? Jadi harus Palamsen begitu, Palamsen. Ini belum apa-apa Palamsen sudah, aduh Palamsen ini. Coba Palamsen tunjukkanlah bagaimana itu Bibel itu. Karena perintah Yesus itu harus Palamsen ikuti. Ya, itu kan menurut kami. Tapi menurut Palamsen kan ya kitab itu benar. Itu menurut Palamsen. Bagaimana Palamsen bisa membuktikan kitab itu benar? Harus Palamsen tunjukkan. Begitu Palamsen. Ya, supaya Palamsen ini ya mendapatkan domba-domba yang hilang dari Bani Israel, begitu Palamsen. Karena Yesus mengatakan itu beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Ya Palamsen harus beritakan Injil itu. Jangan Palamsen seperti ini dong. Itu tergantung kamu. Percaya atau tidak. Saya sudah ajarkan ajaran Alkitab kami kepada Islam-Islam. Tapi diputar balik lagi. Ajaran Alkitab kami adalah tentang kasih. Tuhan menciptakan dunia ini dalam keadaan baik. Manusia pun diciptakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Itu sudah berapa kali saya ajarkan itu. Tetapi manusia itu melanggar ketetapan yang mereka buat. Terpaksalah manusia mati. Terkutuklah dunia. Kondisi jadi rusak semua. Kelakuan moral habis diceritakan dalam Alkitab. Yang bisa menyelamatkan atau memperbaiki ini hanya Tuhan sendiri. Itulah yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus. Mengenakan sifat kemanusiaan. Lalu ditebus. Supaya jangan mati manusia itu selama-lamanya. Supaya bisa mendapat hidup kekal kembali. Supaya ada hak masuk surga. Nah sudah kembali ke surga dia. Menunggu siapa yang percaya kepada dia. Kalau kamu tidak percaya, ya tidak akan masuk surga. Tinggal kamu sendiri, percaya itu tidak. Itulah cerita Alkitab. Dan nanti setelah 1000 tahun di surga manusia yang nanti datang lagi ke dunia ini menjemput orang-orang yang percaya kepada Yesus. 1000 tahun di surga dan dunia ini pun dibakar kembali seperti semula. Jadi bagus. Selesai, itulah tugas. Itulah ajaran Alkitab. Kamu percaya tidak, terserah kamu. Begitu saja. Kenapa susah-susah? Alkitab itu tidak susah dipelajari. Gampang kok. Kelihatan alurnya. Maaf Palamsen, ya. Itu menurut Bibel, ini saya tanya menurut Bibel, jangan menurut Palamsen. Menurut Bibel, Yesus itu menebus dosa manusia dengan Bapaknya atau hanya dosa manusia? Ya Palamsen, bisa Palamsen jawab dulu Palamsen. Menurut Bibel, jangan menurut Palamsen. Menurut Bibel, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa manusia
dengan bapaknya Yesus atau hanya dosa manusia? Menurut Yesus, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menyerahkan nyawa saya menjadi keselamatan bagi semua umat manusia, bagi banyak orang. Itu menurut Alkitab saya. Iya, untuk banyak orang. Apakah termasuk dengan bapaknya Yesus atau tidak? Palam tahu bapaknya Yesus itu siapa kan? Nah, karena dia tidak ada nama, jadi saya hanya sebut bapaknya Yesus. Apakah termasuk dengan bapaknya Yesus? Yesus mati di kayu salib menebus dosa itu. Apakah dosa manusia dengan dosa bapaknya Yesus atau tidak? Atau hanya dosa manusia, Pak Lamsen? Yesus tidak punya bapak biologis. Tapi bapak sebutan ada. Bapak sebutan itu iya termasuk dialah. Termasuk Yusuf. Itu bapak sebutan itu. Bapak angkat itu. Bapak apa namanya itu? Saya tidak tahu. Yesus tidak punya bapak biologis. Tidak pernah. Makanya kamu salah. Tidak mengerti ajaran Alkitab itu. Jangan tanyakan bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Kamu belum pernah belajar. Kamu langsung dari mana kamu tahu itu. Makanya heran saya. Kok langsung mengatakan bapaknya Yesus. Terlanjur langsung terlalu maju. Saya tahu Pak Lamsen ya. Yusuf itu punya nama. Yang saya sebut ini yang tidak punya nama. Bapak yang tidak punya nama itu. Yang aku adalah aku itu, Bapak itu. Apakah Yesus mati menebus dosa manusia termasuk dengan bapaknya Yesus yang tidak punya nama itu? Atau hanya dosa manusia? Itu Pak Lamsen pertanyaan saya. Ya, saya tahu kalau bapaknya Yesus itu yang bapak tiri itu ya Yusuf, itu saya tahu namanya. Tapi yang saya tanyakan itu yang Yesus selalu memanggil Bapakku, Bapakku. Nah itu. Apakah Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa manusia dengan dosa bapaknya yang tidak punya nama atau hanya dosa manusia? Loh kamu tuh kok sampai bodoh seperti maaf ya. Emang dia manusia. Bapaknya di surga kan di surga, bukan manusia. Bagaimana sih cara berpikirnya? Aduh, makanya bingung saya, susah mengajarkan ini. Ya, repot dia kalau begitu caranya, susah. Kacau balau kalau seperti ini. Iya, Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen beri pengertian kepada saya. Pak Lamsen saya jawab saja. Apakah Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia dengan dosa bapaknya, ya, atau hanya dosa manusia? Ya, itu maksud saya Pak Lamsen. Jadi Pak Lamsen saja, oh itu untuk dosa manusia atau hanya dosa bapaknya atau dosa semua bapaknya dan manusia, begitu. Jadi dosa yang mana yang Yesus tebus ini Pak Lamsen? Makanya saya bingung pertanyaan dong kemana. Bapaknya itu kan Tuhan. Pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia itu juga. Mana ada berdosa itu. Tidak ada dosanya itu. Makanya kalau seperti kamu itu kan saya bingung. Ngerti, udah baca Alkitab tapi salah paham kan? Oh, begitu ya Pak Lamsen. Pak Lamsen tahu tidak Yesus itu disebut sebagai apa? Anak domba Allah. Ya Pak Lamsen, ini nih menurut Bibel Pak Lamsen, bukan menurut asumsi, menurut Bibel. Daud mengorbankan hewan bakaran. Ini saya terangkan pelan-pelan ya. Di dalam perjanjian lama, karena Daud berdosa, Daud mengorbankan hewan bakaran ya. Berarti hewan itu punya Daud. Lalu dia korbankan. Ingat Pak Lamsen ya, ini saya terangkan baik-baik. Menurut Bibel, bukan menurut asumsi saya. Daud punya binatang, punya hewan. Lalu dia mengorbankan hewan itu menjadi hewan bakaran. Ia memilih hewan itu para rabi-rabi, ya, orang-orang Yahudi, para rabi, pendeta, orang-orang Yahudi itu ya. Yang memilih, oh domba ini bagus, ya. Binatang ini bagus, hewan ini bagus untuk dikorbankan menjadi hewan bakaran biar dosanya Daud itu diampuni. Ini menurut Bibel Pak Lamsen. Kita kembali ke perjanjian baru. Yesus anak domba Allah, perkataan Yohanes, bukan perkataan saya. Allah mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia. Yang memilih, ingat, yang memilih para rabi-rabi Yahudi, ya, yang memilih Yesus, yang memfitnah Yesus kan rabi-rabi Yahudi.
yang mengatakan Yesus itu begini-begini, biar disalibkan. Ini menurut Bible, Pak Lamsen. Domba itu milik siapa? Milik Allah. Domba yang Daud korbankan milik siapa? Milik Daud. Begitu kan, Pak Lamsen? Daud berdosa, Daud ingin mengorbankan dombanya. Kemungkinan besar Allah juga berdosa sehingga Allah mengorbankan dombanya, anak dombanya itu, Pak Lamsen. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Ingat, Pak Lamsen, itu menurut Bible. Saya tidak mau pakai asumsi. Saya sesuai dengan Bible. Daud berdosa mengorbankan hewan bakaran, ya. Hewan itu dipilih oleh para rabi-rabi Yahudi. Allah punya domba juga, ya. Yesus kan disebut domba Allah, anak domba Allah menurut Yohanes. Nah, Allah mengorbankan anaknya itu dipilih oleh mengorbankan domba, ya. Dombanya itu dipilih oleh rabi-rabi Yahudi. Lalu tentara Roma yang membunuh Yesus, mengorbankan Yesus. Di sini kita bisa tahu bahwa Allah juga berdosa karena mengorbankan dombanya. Ya, Pak Lamsen?